Pas lintasan hati itu, ya, terlintas di hati seorang yang baru hadir itu, langsung Imam Haddad lagi syarah ini, memotong syarahnya, dan beliau berkata, itu fulan orang yang di situ, hati-hati, di kopimu itu ada laler, nemplok, hati-hati jangan minum, buang dulu lalernya. Nah, orang yang tadi terlintas ya, pas dia lihat di cangkirnya benar ada laler nemplok. Katanya astagfirullah, 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 istighfar dia, minta maaf Habib, minta maaf, cuma lintasan hati. Ditegur sama Imam Haddad. Kau jangan heran, walaupun penglihatan yang zahir ini hilang, tapi ada penglihatan yang lebih luar biasa, penglihatan batin, begitu ya kawan. Hadal Imam Abdullah bin Ali al-Haddad dikatakan ikhwan memang dari kecilnya banyak ujiannya. Itu pernah dalam ceritanya ibunya itu beliau Hubabah Salma namanya Al-Habsyi. Ketika ibunya, tapi kalau bahasa kita makin bedong, ya kan? Jadi bayi dibedongin, begitu. Masih bayi ini masih berapa hari. Itu ketika dibedongin, ini bayi nangis terus, bingung. Dikasih susu, tetap nangis. Diajak digendong muter-muter jalan-jalan, tetap nangis yang histeris. Ada apa? Tidak lama kemudian, pas mau ganti bedong, si ibu mendapatkan di dalam bedongannya itu ada kalajengking hitam. Oh ya Allah, kalajengking hitam, kalajengking apa namanya, skorpionnya gunung pasir. Oh dahsyat. Ya Allah. Yang kalau kita disengat sekali 2 kali bisa demam 2 hari gitu ya kan. Ini dalam cerita itu ada 14 sengatan di tubuhnya anak kecil ini. Ibunya nangis, nggak tega. Ya Allah, kesian. Terus gitu. Nah, dari dampak itu akhirnya Imam Al-Haddad seringkali terkena penyakit demam. Bahkan penyakitnya itu puluhan tahun, ikhwan. Demam yang beliau derita itu. Pernah ada seorang murid baru beliau, ketika salaman sama beliau, kok panas ini. Tangan gurunya kok panas. Akhirnya beliau tanya sama teman-teman, emang kayak gitu biasa. Beliau tanya sama gurunya, ya Habib, beginikah keadaanmu? Ya, aku sudah menderita demam ini lebih dari 20 tahun katanya. Di antara ujian yang beliau dapatkan. Ketika beliau umur 4 tahun, beliau terkena penyakit cacar yang parah. Dan apa namanya, kalau orang kena penyakit cacar harus dijauhin dari minyak-minyakan contohnya gitu. Tapi datang seorang yang majdzub dan akhirnya menuangkan minyak di anak kecil yang lagi sakit ini. Karena itu akhirnya hilanglah pandangan beliau, jadi nggak melihat. Jadi Imam Haddad ini bukan dilahir dalam keadaan tidak melihat, enggak. Beliau lahir dalam keadaan melihat, tapi hilang penglihatannya pada umur 4 tahun karena itu ya kawan. Akhirnya ibunya ini sedih. Ya Allah, ini anak kecil dari kecil sakit-sakitan, pas 4 tahun sekarang hilang penglihatannya, gimana yang tergedenya? Akhirnya beliau berziarah kepada seorang wali min awliyaillah, Imam Abdullah bin Al-Bukhari, terus membawa anak kecil ini. Dalam cerita yang panjang lebar, akhirnya ibunya itu mendapatkan bisyarah bahwasanya tenang, wahai Salma, karena anakmu ini akan mendapatkan kedudukan yang besar nanti ketika dia besar. Kata ibunya segini, bilang, ya Imam, kalau seandainya ini anak ada manfaatnya untuk umat nanti, maka peliharalah dia. Tapi kalau seandainya nggak ada, maka ahsan, ambil deh. Kesian dia menderita. Dia mendengar jawaban, enggak, anakmu akan menjadi orang besar nanti. Tumbuhlah Imam Haddad ini ya kawan. Penglihatan yang hilang itu Allah Ta'ala gantikan dengan penglihatan mata hati yang sangat tajam, ya kawan. Sampai-sampai beliau sendiri bercerita ketika beliau umur 7 tahun, teman, Masya Allah, beliau ini sudah 7 tahun sudah hafal Quran, padahal nggak ngelihat. Ketika beliau umur 7 tahun, di antara wiritan beliau apa? Salat duha, ya, seperti biasa 8 rakaat, kemudian salat mutlak 200 rakaat setelah salat duha. Itu tiap hari beliau lakukan. Nah, beliau lakukan itu berpindah-pindah dari masjid ke masjid ke masjid, karena beliau hidup di kota Tarim, dan kota Tarim itu penuh dengan masjid-masjid yang berdekatan. Itu beliau lakukan sendiri, nggak dituntun sama temannya, nggak. 2 rakaat di masjid ini, pindah lagi di masjid itu, terus begitu.
Beliau bercerita, kadangkala aku mendapatkan sebagian masjid itu terkunci. Maka apa? Maka aku manjat, katanya, biar masuk ke dalam. Bayangin, lo kok bisa ya? Orang nggak ngelihat, kok bisa ada cerita manjat sampai. Nah itu tadi, penglihatan yang hilang secara zahirnya, tapi tergantikan secara batin dengan sangat tajam. Pernah waktu beliau lagi ngajar dalam majelisnya itu, ya kan, kalau di sana, kalau di majelis taklim biasanya dibagiin kopi kecil itu biasanya. Oke, lagi beliau ngajar, lagi beliau syarah, ada orang baru yang baru hadir majelis itu. Waktu orang baru itu mendengarkan syarah penjelasannya Imam Haddad, takjub dengan syarah yang luar biasa luasnya. Oh, indah katanya. Dan dia bingung, terlintas di hatinya itu, kok bisa ya? Kok bisa nih orang nggak ngelihat? Tapi ilmunya sangat luas ini, kapan dibaca, gimana caranya? Terlintas di hatinya. Pas lintasan hati itu, ya, terlintas di hati seorang yang baru hadir itu, langsung Imam Haddad lagi syarah ini, memotong syarahnya, dan beliau berkata, itu fulan, orang yang di situ, hati-hati, di kopimu itu ada laler, nemplok, hati-hati jangan minum, buang dulu lalernya. Nah, orang yang tadi terlintas ya. Pas dia lihat di cangkirnya benar ada laler gemprok. Kata astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar dia, minta maaf Habib, minta maaf, cuma lintasan hati. Ditegur sama Imam Haddad. Kau jangan heran. Walaupun penglihatan yang zahir ini hilang, tapi ada penglihatan yang lebih luar biasa, penglihatan batin, begitu ya kawan. Beliau berkata, hada luar biasa, dinukil oleh Imam Habib Muhammad bin Zain bin Sumait dalam kitab Ghayatul Qasdi wal Murad. Beliau ini ada ikhwan salah satu muridnya namanya Habib Muhammad bin Zain bin Sumait, mengarang managib, biografi gurunya itu dalam 2 jilid besar. Namanya Ghayatul Qasdi wal Murad. Di situ diceritakan bahwasanya beliau berkata, sungguh tidak ada kitab yang sampai ke negeri Yaman, baik pun Hadramut, Yaman Utara, Yaman Selatan, melainkan aku membacanya semuanya atau sebagiannya. Bayangin, semua kitab di zaman itu yang sudah sampai ke Yaman, beliau pernah ada ittila, pengetahuan tentang kitab itu. Ima beliau baca semuanya atau beliau baca sebagiannya. Bayangin bagaimana ceritanya, ini kan nggak lihat. Ya, makanya jangan engkau kiaskan dengan perihal yang lahiriah. Enggak, perihal batinnya kadangkala lebih hebat, menembus perihal yang lahiriah itu ya kawan. Yang penting satu, semangat ya. Kalau orang semangat, dia senantiasa muda walaupun dia sudah tua. Tapi kalau orang yang malas, dia tua walaupun dia masih muda. Berapa banyak orang tua tapi muda, dan berapa banyak anak muda tapi sudah tua. Insya Allah kita jadi muda semuanya, insya Allah ikhwan. Amin. Baik. Hadzal Imam Al-Haddad. Oke. Beliau ini ikhwan teman mempunyai kerendahan hati yang luar biasa, tawadhu, sederhana hidupnya. Nah, teman beliau menjadi ulama yang tenar, baik pun di Hadramut atau di luar Hadramut. Tamam. Ketika beliau, bayangin antumnya, ketika beliau naik haji, umurnya masih 35 tahun. Itu sudah menjadi ulama yang tenar di Yaman atau di luar Yaman. Ketika beliau naik haji itu disambut oleh ulama Makkah. Kedatangan beliau, berapa umurnya? 35 tahun masih. Dan beliau mengarang banyak qasidah-qasidah ketika beliau naik haji itu, yang beliau tuliskan dalam diwannya Ad-Durrul Manzum Al-Uqul wal Fuhum. Nah, ketika beliau selesai dari haji, beliau ziarah ke Nabi Muhammad SAW. Pas ketika itu banyak juga para penyair-penyair mudahun Nabi SAW yang berkumpul barang-barang setelah ziarah, mulai satu-satu berdiri dan mengutarakan syair yang dia karang dalam pujian baginda SAW. Penyair pertama, penyair kedua, pas ketika itu Imam Haddad hadir di majelis itu. Pas sudah selesai semua, tinggal beliau ini. Akhirnya beliau berdiri pula mengutarakan syairnya. Oh, luar biasa syair yang indah. Salaknal fayafiya wal ghifar 'alan nujbi tajiddu binal ashwaq la hadiyar rakbi. Panjang, yaladzulana alla yaladzulana al-kara lima khalatal arwah min khalisul hubbi. Dalam qasidah yang panjang itu. Akhirnya setelah beliau selesai dari qasidah yang beliau karang barusan,
semua penyair dan semua ulama yang hadir di situ di Masjid Nabawi sepakat ini syair harus dituliskan dan digantungkan, dipajang di syubak, di jendela gubernur Nabi Muhammad SAW. Ditulisin akhir itu qasidah semua, dipajang di atas semua sepanjang qasidah itu. Hanya saja mungkin 90 tahun terakhir ini itu qasidah dicopotin, tinggal satu bait. Ada satu bait masih ada. Jadi kalau antum ziarah Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala yarzuqna insyaallah ziaratahu insyaallah, amin ya rabbal alamin, wa yassir lana dzalik bi idznillah ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kalau antum ziarah nanti ketika antum lewat apa namanya assalam ala baginda SAW, kemudian assalam ala sayyidina Abu Bakar Siddiq Umar, di atasnya antum akan tengok satu bait qasidah bunyinya begini, nabiyyun khuluquhul khuluqul ladzi lahu 'azamar rahman fi sayyidil kutbi. Nah itu tulisan daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Satu-satunya bait yang tertulis di magam Rasulullah itu bait itu. Tadinya qasidah semuanya, tinggal satu bait akhirnya yang disisahkan gitu.